ujar abah guru, mata yang karancakan melihat aib orang, maka mata itu biasanya buta untuk melihat aib di awaknya seorang. Karena matanya karancakan melihat orang, tajam bila sudah melihat awak orang, tapi bila sudah melihat awak seorang, ada tajam. Bapak-bapak, ibu-ibu, Ian lihat kalau ujar Nabi, mazala Jibrilu yusini biljar. Ujar Nabi, setiap Jibril datang pasti mengingatkan aku tentang tetangga. Maka ulun ingatkan juga pian, tolong di dalam hidup pian jangan pernah berani merusak kehormatan tetangga. Apapun itu, ribut di rumahnya jangan dijadikan bahan gosip. Apalagi kita nih hidup di kampung, pian nih lain di perumahan, di kampung. Kadang gara-gara muntung kita, habar orang sebelah rumah, pagi ini nah orang ribut, pagi ini nah di rumah orang tuh ada masalah, pagi. Sorenya habar tuh sampai sudah kepalaran gara-gara muntung gitu aja. Bisalah jangan menjadikan aib jiran ini sebagai konsumsi kita. Jangan jadikan bahan gosip. Ini kada kawan, tatamu kawan lalu aja menggosipakan orang. Kamu tahu nggak jeng? Langsung aja lah. Udah tuh connect tuh. Ya sudah connect. Nang ini wifi-nya harat. Nang ini wah connect dah. Ingat kita ini bisi aib kah kada kah? Kita ini kan bisi aib, bisi cacat. Agak Allah aja pang menutupi kita ini dengan kasih sayang Allah. Makanya kan baca Quran, Allahumma asturna bisitrikal jamil, ya Allah tutupi kami dengan tirai pian yang indah. Jadi sebenarnya yang baik itu lain kita. Orang melihat kita ini baik, padahal yang baik itu lain kita. Nang baik itu adalah tirai yang Allah bentangkan sehingga orang melihat tirai itu bukan melihat kita. Na'udzubillah min dzalik. Mudahan Allah tutup aib kita. Kalau aib terbuka di dunia, paling mentok orang selobakung nang orang memandirakan kisah pian. Pian ada habar terbongkar. Kadanya kalau orang mangku palas tuh mandirakan pian. Paling orang sini aja. Oke, pian terkenal selegram misalnya. Haji Puat misalnya terkenal. Orang paling mentok Samarinda nang mandirakan. Oke, terkenal Sakaltiman orang nyambat. Oke, se-Indonesiaan. Se-Indonesia orang tahu, se-Indonesia orang mengisahkan. Tapi paling lawas seminggu orang mengisahkan, orang sibuk kadanya urusan pian. Jadi orang imbas seminggu kabar itu hilang. Tapi kalau aib pian dibongkar Allah di akhirat, itu dari Adam sampai kiamat berataan menyaksikan. Di situ kena orang tenganga, bukai itu sekalinya si anu tuh di hadapan orang hehehe bang. Sekalinya kayak itu ketika terbongkar di akhirat. Itu yang lebih fatal. Maka ujar Nabi, salah satu amalan supaya aib kita di akhirat tuh tetap ditutupi Allah, apa ujar Nabi? Tutupi aib saudara pian di dunia. Ujar Nabi, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya di dunia, maka Allah akan tutupi aibnya di akhirat. Jangan dibiasakan memandirakan orang, jangan mengurusi orang. Urusan kita, ujar abah guru, mata yang karancakan melihat aib orang, maka mata itu biasanya buta untuk melihat aib di awaknya seorang. Karena matanya karancakan melihat orang, tajam bila sudah melihat awak orang, tapi bila sudah melihat awak seorang, ada tajam. Mudahan Allah jauhkan kita dari gibah. Dan muntung
bukan cuma gibah, jangan mengucapkan kalimat yang menyakiti hati orang. Bepender tuh berpikir. Ujar Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ujar Nabi, barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah inya berkata baik atau diam. Tapi pernah ada orang beradu ke Nabi, ya Rasulullah, punah ada acil di situ. Raja ibadat benar. Bila malam bangun, bila siang ibadat. Rajin bana beribadat si acil. Tapi sebuting ya Rasulullah, puntungnya sembarangan. Pilihnya bepandir sakit hati orang. Padahal ibadat orangnya, tapi ya itu penyakit muntungnya asal. Apa jawaban Nabi? Iya finnar. Ujar Nabi, bebinian itu di neraka wadah. Jadi jangan main-main dengan muntung lah, jangan main-main dengan lidah lah. Banyak orang gara-gara lidahnya terbenam ke dalam neraka banyak. Biar kada banyak beramal, tapi jangan nyakiti hati orang. Insya Allah selamat aja dah. Nah, jadi ulun ingatkan ini, kenapa? Karena kita hidup bertetangga. Tenang aja guru, ya saya tidak banyak bicara sekarang, tapi jari ketik terus. Jari ketik terus sama aja. Mola status macam-macam itu sama aja. Yang menyakiti hati orang dengan status dengan itu sama, ada bedanya. Kada boleh itu dimuntung aja, namun di status boleh, kada boleh juga. Jadi tolonglah, jadi jangan membongkar aib kawan, termasuk aib rumah tangga. Rumah tangga tuh jangan dibongkar-bongkar. Nah, ini makanya ulun madahi sebuting lagi. Maksudnya mengingatkan, kita masing-masing saling mengingatkan. Jangan ada masalah sedikit di rumah tangga, lalu aja malah status. Atau tetangga ada sesuatu, malah status. Malam-malam jangan nyetel lagu, dasar tetangga kada botak. Sealaman orang baca, tahu orang jadinya kan? Itu kadang-kadang bagus sih. Apalagi nang di keluarga seorang. Jangan dibiasakan tuh lah. Bila pian ada masalah, cobalah belajar. Kayak apa bila kita ada masalah itu kan ujian. Kalau masalah itu ujian. Kalau termasuk musibah itu ujian. Orang beriman, wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalunya tahu kembali kemana? Berarti kembalinya kepada Allah. Lalu diamparnya sajadah, di situnya bersujud, mengadukan urusannya kepada Allah. Bila pian ba'adu lawan Tuhan, Allah akan berikan jalan keluar atas segala masalah pian. Tapi mun pian ke status, orang menolong kada, ditawakan orang nang iya. Percaya aja pian. Tak boleh hati. Jadi bahan orang pulang kita. Perasaan kita orang simpati kada. Bila hendak ba'adulah kepada Allah. Makanya Nabi bersabda, ujar Nabi, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Bila kamu minta, mintalah pada Allah. Bila minta tolonglah pada Allah. Bila mengadulah kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab.